Bagaimana menciptakan kepuasan pelanggan secara excellent itu sebenarnya secara cara banyak. Nah, saya merefer kepada empat perilaku ini yang akan saya sharekan kepada kawan-kawan semuanya sehingga pelanggan kita jadi loyal. Ya, saat mereka berkesan maka dia akan loyal. Saat dia loyal maka menjadi sebuah bisnis buat kita. Begitu ya kawan-kawan ya. Oke, kita akan mulai yang pertama. Go extra mile. Nih, ya, tunjukkan komitmen. Pelanggan menghargai kerja keras dan orang-orang yang membantunya. Tadi itu Pak, permisi ya sebentar Pak ya. Saya izin ke belakang dulu. Saya akan izin dulu pada manajer kami. Betul? Dia akan respect. Dibanding ini, gimana Mbak? Gak bisa Pak. Bapak kalau mau 3 hari. Beda ya? Beda nggak? Feel-nya. Saat pelanggan minta layanan cepat. Terus kalian bilang nggak bisa Pak, ini SOP kami harus begini. Bapak kalau nggak mau ya sudah, kan bisa begitu, gitu. Itu kan nggak menunjukkan komitmen, betul ya. Tapi kalau permisi Pak, saya coba akan ngomong dulu kepada pimpinan saya, kalian masuk atau kalian telepon, gimana? Terus Pak mohon izin, mohon maaf Pak belum bisa. Gimana perasaannya? Oh ya udahlah Mas, oh ya udah Mbak, begitu nggak kira-kira? Nah itu bedanya, ya. Nah tunjukkan ekstra perhatian. Bahkan tindakan sederhana dan salam sering memberi kedalaman pesan pada pelanggan. Ya. Jadi kalau kita nanti balik ke cabang atau balik ke kantor kita masing-masing, kita melihat kawan-kawan perannya apa di pada kawan-kawan di tempat kita, bagaimana terdelivery yang namanya kepuasan itu atau pengalaman berkesan itu kepada pelanggan-pelanggan kita. Cari. Tunjukkan ekstra perhatian. Contohnya begini. Saya tukang cuci mobil. Ya, kawan-kawan pemilik mobil. Ya. Kawan-kawan bisa melihat di mana saya nyuci mobil. Mobilnya mahal enggak? Mahal. Saya sanggup beli enggak? Enggak sanggup. Ya. Terus karena bukan mobil saya, ya sudah, saya asal-asal saja. Ya toh? Karena saya basah, dilunggoni ya joki. Padahal nang omah sampean sedot-sedot kasih parfum ya. Begitu masuk tempat cuci, tak injek-injek. Gimana feel-nya? Jengkel enggak? Ya, jengkel. Kira-kira sampean besok cerita enggak ke orang lain? Cerita. Padahal orang lain yang Anda ceritain itu mau masuk ke bengkel yang sama. Akhirnya balik enggak? Be aware gitu mereka. Waspada. Jangan. Saya yang sudah mencoba akhirnya jadi apa? Provokator. Tapi sebaliknya, pada saat saya ngelihat, Anda ngelihat saya sebagai tukang cuci mobil, mobilnya saya mau naik, saya buka, saya kasih lemek dulu, saya kasih tempat ini dulu sehingga nggak basah, habis gitu ngelapnya hati-hati, saya sungguh-sungguh saya cek segala macam, Anda ngelihat semuanya. Oke? Begitu selesai bayar, sama nyari saya enggak? Nyari? Apa yang dilakukan? Mas, sun ya Mas ya. Ya, itu dilihat kawan-kawan semua. Terus ngomong Pak, tadi saya tambahkan kalau Bapak berkenan, saya ada parfum bagus, tidak perlu bayar. Bapak mau enggak saya semprotkan di ruangan kabin Bapak ini? Oh ya silakan Mas, ini baunya Pak. Oh bagus ya, cas. Besok kalau Bapak nyuci mobil lagi nyari nama saya Pak ya, Hengki. Balik orangnya. Ngomong nggak sampai konconi? Tepuk tangan dong. Ya, itu kawan-kawan yang dikatakan beyond expectation. Bukan di sini. Kalau nyuci mobil bersih biasa. Tapi kalau nyuci mobil bersih tambahin sesuatu, ya contohnya begini. Ada salesman saya yang delivery mobil, dia nanya, Pak, mohon maaf Pak, kok waktu saya ke rumah Bapak kok saya suka dengar lagu ambiar Pak ya. Bapak suka lagunya ambiar ya? Oh iya, saya juga suka ambiar. Oh iya Pak, sama Pak, oke. Pas delivery, di-downloadin tuh lagu-lagu ambiar segala macam, kasih flash disk, oke, semuanya, pas kirim, diserahkan Pak. Ini mobilnya sudah saya serahkan kepada Bapak, semua sesuai dengan yang Bapak harapkan, kondisinya siap pesta segala macam. Ini ada hadiah dari saya Pak. Oh apa ini Mas? Ini adalah flash disk lagu-lagu kesayangan Bapak. Cek. Gimana rasanya? Mobil zeng. Ya toh, cinta cepin apa pertama kali? Flash disk. Volume gede no, joget-joget. Wah enak ya.
Itu jadi gampang. Kalau kita tahu konsep berpikirnya jadi gampang. Jadi selalulah kita sebagai orang yang bertanggung jawab di perusahaan kita dari sisi pelayanan berpikir selalu menciptakan kesan atau pengalaman berkesan pada pelanggan kita. Apa sih yang membuat orang itu berkesan? Gitu. Tentunya kesan positif gitu kawan-kawan. Ya, nih, ya. Tunjukkan sedikit sentuhan kreativitas dengan melihat situasi yang cermat, dia dapat menyediakan layanan tambahan sesuai kebutuhan pelanggan. Jadi ada layanan tambahan, enggak apa-apa. Kayak kemarin saya habis makan apa namanya? Ikan bakar, sop kepala ikan di Perak sana, ya toh. Kan saya laya-laya mau sholat duhur karena panas. Warken logo dhisik gitu ya. Ada mas-mas datang, Pak, permisi Pak, Bapak mau saya sembirkan sepatunya. Ya kan, nanti Bapak sholat selesai, sepatu sudah mengkilap bagus. Ini orang menggunakan service excellent. Ya. Dia tahu bahwa saya duduk di situ pasti agak lama dan saya juga orang kantoran, pasti butuh sepatu yang mengkilap kan begitu ya. Dia tahu itu dan dia ngomongnya baik, Pak, permisi Pak, Bapak sembari sholat izinkan saya untuk nyemir sepatunya, nanti Bapak sholat sudah bersih sepatunya. Ngomong harga dia. Berapa kayak semir satu kotak? Paling cuma 10.000, betul? Ya. Artinya apa? Sekali dia dapat pelanggan sudah BE. Tapi apa yang dia jual? Pengalaman berkesan. Wah, orang ini sopan ya. Ya toh, penampilannya rapi, tukang semir sepatu gitu kan. Kang ini, Pak, semir Pak. Yo, mau kotak gitu. Ngomong, Pak, semir Pak, seperti Pak, sepatunya sampai nus burak ngono. Ada begitu kawan-kawan? Nah, ya ini contoh yang bisa dilakukan oleh kita. Apa yang kita lakukan di perusahaan kita mudah seperti itu. Saya di cabang HR Muhammad, ya toh, karena banyak driver yang datang, ya, dan rata-rata tanda kutip driver boro-boro nyemir sepatu, betul? Ya, mendingan kayak tuku rokok tapi tuku semir, betul ya? Gak peduli, butuh uang kantoran, oke? Nah, saya tulisin tuh, begitu duduk karena drivernya nunggunya 1 jam mobil di servis, saya tulisin di sana, ya kan, semir sepatu gratis untuk Anda, begitu. Seneng nggak deh? Seneng, semir. Besok kalau bosnya nyuruh servis bagaimana? Servis orang ini, kono ya, Kak Pak, kono ya Pak. Hanya semir, simple, ya toh. Begitu dia mulai, didelok bojone, sepatumu kok jadi rempah, ngono ya. Tepuk tangan dong. Nah, ini. Tadi yang pertama apa? Batasi layar. Yang kedua apa kawan-kawan? Berdayakan pelanggan. Maksudnya bagaimana nih? Menanggapi umpan balik pelanggan. Jadi kalau pelanggan tuh komplain, marah-marah, ngasih masukan, itu mesti ditanggapi, didengarkan. Bila perlu